Baiklah saudara yang terkasih, saya kepingin sharing tentang brosur ini. Brosur ini brosur yang sudah dicetak oleh BNN untuk edukasi ke masyarakat dan saya ingin membacakannya untuk Anda. Agar Anda sebagai masyarakat Indonesia tahu bahwa saat ini Indonesia sedang gawat narkoba. Di mana isi brosur ini adalah tentang penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, sanksi hukum terhadap peredaran gelap narkoba. Nah, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi permasalahan yang kompleks yang dihadapi, khususnya di Indonesia juga, sehingga BNN atau Badan Narkoba Nasional ini bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan di UI, di Universitas Indonesia. Nah, di mana pada tahun 2011 menyebutkan bahwa 2,2% pengguna narkoba mencapai total populasi penduduk Indonesia atau sekitar 3,8 jiwa dan mereka berumur sekitar 10 sampai 59 tahun. Kemudian 2015 ternyata sudah naik menjadi 2,8% atau jumlahnya 5,1 juta orang. Ini sangat miris, padahal narkoba itu kalau kita pandang sebagai nilai positif itu bisa untuk melakukan pembedahan untuk pasien ya, membantu untuk anestesi. Kemudian kalau untuk disalahgunakan, efek negatifnya adalah menjadi pecandu ya, sangat berbahaya. Dan ini juga merusak otak kalau digunakan secara terus-menerus. Kita tahu bahwa ada beberapa pengertian tentang narkoba, namun saya akan memberikan pengertian secara global di mana narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan untuk prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Penggolongan narkotika berdasarkan cara pengolahannya ada beberapa. Yang pertama adalah narkotika alami, adalah zat adiktifnya berasal dari tumbuh-tumbuhan alami. Misalnya koka, opium, ganja, hasis, dan lain-lain. Kemudian ada narkotika semi-sintetis, di mana narkotika alami yang hanya diambil zat adiktifnya saja yang memiliki khasiat pengobatan hingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, misalnya morfin, heroin, kodein, kokain, dan lain-lain. Kemudian ada narkotika sintetis, adalah narkotika tiruan yang terbuat dari bahan kimia yang diolah dengan reaksi menyerupai narkotika asli. Ini biasanya digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi pecandu narkoba. Nanti ini bersifat untuk pengganti narkotika sementara, sehingga nanti bisa diturunkan dosisnya sehingga seseorang pecandu yang mengkonsumsinya akan terlepas seiring dengan berjalannya waktu dan betul-betul terbebas dari narkoba. Nah, penggolongan jenis narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dikatakan bahwa ada narkotika golongan 1, tanaman papaver somniferum atau opium mentah, opiat, morfin, dan cicing. Tanaman koka, kokain mentah, kokaina, kanabis, ganja, marijuana, hasis, heroin putau, amfetamin, di sini ada ekstasi, inek, happy five, kemudian metapetamin, ini ada sabu, ais atau kristal, ada LSD 25, ada MDMA, dan lain-lain. Sedangkan narkotika golongan 2 ada morfin, petidin, metadon, bensil morfin, betametadol, bensitidil, dextromoramid atau dibipanona ya. Kemudian yang golongan 3, narkotika golongan 3 ada kodein, etilmorfin, nikodikodin, polkodin, etilmorfin, kemudian narkodein, polkodin. Sedangkan prekursor itu ada lysergic acid, asid anhidride, ephedrin, asetit anhidride, isoprol, kemudian aseton, etil ether, hidroklorid asid, metil etil keton, dan pepiridin.
Baiklah teman-teman, kita akan masuk lagi ke pasal-pasal yang terkait dengan narkoba. Di sini ada pasal 111, 112, 113, 114, 115, 16, 116, 129. Bila Anda membawa narkoba, menggunakan narkoba, itu rata-rata hukumannya antara 4 sampai 20 tahun penjara dengan denda antara 800 juta sampai 10 miliar. Jadi menurut saya, jangan sia-siakan hidupmu untuk menjadi orang yang memproduksi, mengekspor, mengimpor atau menyalurkan narkotika golongan 1. Kemudian jangan juga untuk menawarkan, menjual, membeli atau menerima menjadi perantara jual beli atau menyerahkan narkoba golongan 1. Kemudian membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika golongan 1, menggunakan narkotika golongan 1 atau digunakan untuk orang lain, atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain. Kemudian termasuk juga di sini memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor narkotika dan sebagainya. Karena hukuman mati bisa saja terjadi pada diri Anda. Hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, hukuman mati, kemudian denda dari 800 juta, 1 miliar sampai 10 miliar. Itu bisa terjadi pada Anda. Dan ingat juga bahwa sindikat narkotika nasional, sindikat narkotika internasional itu mengincar para WNI, khususnya para perempuan, dengan cara memperistri atau menjadikan pacar. Setelah itu mereka dijadikan kurir dengan iming-iming sejumlah uang dan mungkin liburan, jalan-jalan ke luar negeri. Jadi Anda sebagai perempuan, Anda harus hati-hati karena Anda berhadapan dengan sesuatu yang sangat berbahaya dan secara hukum ini kuat sekali. Anda jangan main-main dengan narkoba dan cegah keluarga Anda untuk tidak terlibat terlalu dalam dengan narkoba. Kita ingat bahwa narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling tidak 4 tahun, kemudian golongan 2 ya, yang narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan penjara 2 tahun, dan narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun. Semuanya di penjara. Apakah kita akan menyanyiakan hidup kita dalam penjara hanya karena kita tidak bisa menahan diri mengkonsumsi narkoba? Dan kita sudah bisa membuktikan banyak kasus-kasus juga, mereka yang menjadi kurir karena sengaja atau tidak sengaja, mereka karena disuruh teman, mereka karena diperalat, itu jatuh ke dalam kesalahan dan harus dipenjara. Jadi sekarang kita harus hati-hati dengan orang baru, teman baru. Kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, jangan sampai terpapar atau terpengaruh narkoba. Karena itu akan menghancurkan hidup kita sekeluarga, bukan hanya hidup Anda sendiri, tetapi hidup keluarga Anda. Karena denda yang nilainya ratusan juta hingga puluhan miliar, itu tentu uang yang sangat besar, bukan uang kecil. Anda bisa miskin dalam sesaat jika Anda terpapar narkoba. Sudah banyak contohnya. Bahkan bukan hanya miskin, Anda pun juga bisa kehilangan nyawa Anda apabila Anda terpapar narkoba. 3 akhir dari penggunaan narkoba. Yang pertama adalah rumah sakit jiwa, yang kedua adalah penjara, dan yang ketiga adalah kuburan. Rumah sakit jiwa karena narkoba merusak sel-sel saraf hingga 12% sel saraf. Kemudian penjara karena memang hukumnya kuat, dan yang ketiga adalah kuburan karena jika Anda overdosis atau Anda membawa narkoba yang lebih dari yang ditentukan, maka akan semuanya berakhir dengan kematian. Terima kasih, Tuhan berkati.